Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di channel Macan Idealis. Hari ini gue bersama dengan Mas Sujiwo Tejo. Ya. Waduh, gue nggak usah kenalin lagi ke kalian semua. Gue rasa udah pada tahu lah siapa beliau ini. Gue ingin diskusi sedikit dengan Mas Jiwo. Enaknya panggil Mas Jiwo atau Mas Tejo? Apa aja. Mas Jiwo. Ya. Ini Mas Jiwo ini punya pemikiran yang filosofi yang menarik yang perlu digali kayaknya nih Mas. Kalau kita diskusi mengenai imajinasi Mas, imajinasi mengenai bangsa ini, pandangannya Mas Jiwo ini seperti apa sih? Saya belum punya imajinasi yang kokoh, Mas Gur. Tapi saya yakin bahwa yang mempersatukan sebuah bangsa itu imajinasi. Jadi kalau kita bicara tentang berbagai imperium dunia, imperium Romawi, imperium Cina, imperium Britania dan lain sebagainya, mereka bisa digabung berbagai suku, berbagai elemen bisa menyatu. Itu karena imajinasi bahwa mereka satu. Harus ada mitos, harus ada bahwa kita satu. Itu. Nah, mitos bahwa kita satu untuk Indonesia itu agak susah sekarang, karena kan konsepnya yang menggabungkan bangsa itu yang membuat sesuatu disebut satu bangsa itu kalau dalam suatu kurun ruang dan waktu tertentu mengalami penderitaan bersama. Kira-kira itulah yang definisi dipakai oleh Soekarno. Bangsa adalah suatu kaum dalam kurun waktu tertentu yang mengalami penjajahan bersama, makan ulat dengan celana pakai karung goni dan nah itu sudah nggak bisa mengikat kita lagi gitu loh. Nggak bisa mengikat, sudah nggak bisa karena kita nggak begitu lagi sekarang. Tiap orang ada yang jamnya aja beda-beda, jam tanganku sama jam tanganmu beda, bajuku sama bajumu beda, mobil A sama B udah beda-beda, nggak satu nasib. Nah, yang satu nasib kira-kira. Nah, dulu di tahun 45 mereka pernah satu nasib, pernah makan ulet bersama, gitu loh orang-orang tua kita. Kita sudah nggak punya persamaan nasib. Oh, ini ada kopi susu nih. Ya. Sini boleh. Oh, kasih. Ada yang sekolahnya di sekolah favorit, ada nasibnya udah nggak sama. Bagaimana akan disatukan? Itu tantangan. Kalau aku bayangkan gini loh, bangsa nggak bisa lagi diikat di belakang. Oke. Suku-suku ini diikat di belakang, diikat dengan persamaan nasib, karena nasibnya udah beda-beda. Sehingga harus diikat di depan dengan tujuan yang sama. Nah, tujuan kita itu apa? Nah, itu yang kita nggak sama masih. Tujuannya belum sama. Apa Menurutku, karena kita nggak ada musuh bersama? Iya, biasanya harus ada musuh bersama. Kayak zaman dulu kan ada Belanda Mas ya. Kayak Korea misalkan. Yuk kita hidup sedemikian sehingga bangsa Jepang kelihatan malas. Jadi dia bekerja lebih giat supaya Jepang yang sudah terkenal rajin itu jadi kelihatan malas. Ada kebetulan mereka rebutan mana yang lebih tua kan. Ada memang betul harus ada musuh. Siapa ya sekarang ya? Kalau zaman Bung Karno kan kita dibuat musuh ganyang Malaysia dulu kan. Iya. Jadi ada timbul kekuatan itu Mas. Ya? Menurut Mas Jiwo gimana? Apa Cina kalau perlu kita bikin jadi musuh Mas? Ini kan lagi hot-hotnya pembicaraan mengenai Cina nih Mas. Soal Natuna, soal virus, corona. Enggak juga, karena segala hal memang buatan Cina ya. Tapi kan hati manusia nggak buatan Cina. Gitu, ya kan? Kalau hati manusia itu buatan Cina, kata anak-anak ambyar itu, sudah berkeping-keping gitu loh. Untungnya buatan Tuhan, jadi cuman ambyar aja, generasi ambyar. Tapi kan nggak hancur. Bukan apa Cina musuh kita. Bukannya kalau kita mencari musuh yang sepadan. Cina nggak sepadan? Secara penduduk lebih besar, sekian sekian miliar. Secara teknologi dia bahkan 4 tahun lagi tuh akan bikin bulan. Bulan buatan. Teknologi dari virus sampai apa mereka kuasai. Bahkan rancang bangun yang seketika kayak rumah sakit untuk penyiapan virus corona, penanggulangan. Kalau di kita ada namanya Bandung Bondowoso dulu yang membuat Candi Roro Jonggrang dalam semalam, atau Sangkuriang yang membuat Parahu dalam semalam, yang terus akhirnya jadi Tangkuban Parahu itu dalam semalam. Itu kan cuman jadi mitos. Nah di Cina jadi etos.
Dalam 2 hari mereka mengerjakan sekian kamar rumah sakit, sekian ribu. 1000 katanya Mas. Lebih, iya, dalam 2 hari kalau nggak salah. Iya, iya. Itu kan gimana kita mau melawan apa nggak kegedean musuhnya, kayak misalkan kucing tiba-tiba nyari mangsa singa gitu, gimana ya? Apa nggak lebih baik kita ngeles dulu gitu loh, ngeles nyari musuh yang sesama kucing gitu dulu. Ha? Jadi itu yang akan mempersatukan kita. Misalkan Malaysia, misalnya Singapura, tapi Singapura juga gede secara modal. Iya. Tapi intinya yang aku mau ngomong, Mas Gur, ikatan di belakang sudah nggak berlaku. Ikatan belakang nggak berlaku. Ikatan persatuan di belakang, simpulnya di belakang nggak berlaku karena kita nggak mengalami persamaan nasib. Oke. Ya, orang-orang tua kita sama-sama. Kenapa dulu ada gudeg? Karena dulu sama-sama nggak kuat beli daging, mereka mengimajinasikan nangka. Nangka jadi daging. Iya. Terus jengkol. Lahirnya kan gitu. Dia mengasumsikan ini daging gitu. Iya. Dan terbukti proteinnya tinggi. Iya. Nah, kita sudah nggak gitu macam-macam. Ada yang renangnya di Tokyo, main golfnya di Bali, terus berkudanya di Afrika, udah gitu. Ada yang untuk bayar LPG 3 kg itu sudah setengah mati. Nasibnya beda-beda. Maka harus persatuan ini nggak bisa diikat di belakang, diikatnya di depan. Di depan itu berarti persamaan tujuan, mungkin dengan musuh bersama. Korea jelas musuhan sama Jepang. Nah, kalau kita apa? Kalau Mas Jiwo jadi presiden, siapa yang Mas Jiwo ciptakan? Misalnya musuh bersama itu. Saat ini Mas Jiwo jadi presiden misalnya. Musuh bersama ada di diri sendiri. Oh, jadi perang diri sendiri? Melawan rasa minder. Melawan rasa minder. Misalnya, kalau misalkan Zidane memakai batik, pemain bola itu, jangan terus kita, sedang lihatlah pakai batik Indonesia, kita harus bangga. Ini bangsa yang minder. Minder ya Mas ya? Minder. Harusnya Sidang harus berbahagia karena di dalam hidupnya pernah pakai batik. Gak semua orang bisa pakai batik. Gitu. Kita balik. Dulu waktu Richard Gere datang ke Borobudur, hampir semua TV bilang berbahagialah bangsa ini karena Borobudur dikunjungi oleh aktor Hollywood Richard Gere. Ini minder. Harusnya Richard Gere berbahagialah dalam hidupmu, kamu bisa datang ke satu dari 8 keajaiban dunia yaitu karya kami. Oh gitu. Begitu juga ketika Nelson Mandela dulu pakai batik, kita bangga. Mesti Nelson Mandela yang harus bangga. Nah, enggak, bukannya kita yang bangga ya? Nah, berarti kita minder. Melawan keminderan itu. Melawan itu kalau aku jadi presiden. Ayo, mulai sekarang lawan keminderan itu. Lawan keminderan. Jadi musuh bersamanya keminderan. Bagi aku karena daripada musuhin Cina. Tapi kan itu agak abstrak, Mas. Kalau musuh keminderan ini, bagi apa sisi jelas-jelas kita yang harus kita lawan itu, Mas? Sama seperti yang Mas Tejo bilang, konsep kenegaraan itu kan abstrak. Tapi jangan lupa, banyak hal-hal yang abstrak di dalam hidup dan manusia menyangkanya itu konkret dan jadilah sesuatu yang konkret. Jadilah sesuatu yang konkret. Bangsa itu dari konsep. Keabstrakan. Bangsa itu konsep. Kalau kita baca buku Samuel Huntington, bangsa itu konsep, tapi jutaan orang mati atas nama bangsa dalam perang dunia 1 dan dunia 2. Padahal bangsa itu konsep. Konsep aja ya? Orang mau ribut gara-gara konsep? Kalau kamu belajar fisika, ditanya sama dosenmu apa itu energi, kamu bilang sama dengan ini, pasti aku soalnya pernah digituin sama dosen, ternyata dosen cuma ketawa. Enggak, Jo. Energi itu konsep. Energi konsep? Energi itu kok, tapi ada. Gitu. Kecantikan juga konsep kan? Tapi ada. Ada, diada-adakan bahwa yang namanya cantik itu harus hidung mancung, gitu kan? Harus kulit putih, rambutnya harus lurus, gitu loh. Konsep yang diciptakan oleh iklan-iklan. Jadi padahal tiap orang sebetulnya punya
ukuran kecantikan sendiri. Iya, standar sendiri. Akibatnya sekarang orang pengen operasi, pengen itu. Padahal ada orang yang seneng hidung besek. Iya. Ada orang yang seneng kulit beluwek. Iya. Tapi mereka udah kayak disihir sekarang. Kalau ditanya survei, pasti rata-rata anak Indonesia pengennya istrinya Putih. hidungnya mancung, putih, rambutnya lurus. Iya. Padahal rambut kriwil itu Cantik. menarik juga loh sebenarnya. Iya. Duh, jangankan mereka, aku aja kadang-kadang kebawa bahwa yang cantik itu kan artinya kita kebawa konsep, Oke. kebawa hal banyak hal yang abstrak. Jadi Iya. memerangi keabstrakan itu sangat mungkin. Jadi maksudnya mengabstrakkan, mengkonkretkan yang abstrak. Iya, keminderan yang abstrak dijadikan konkret. Dikonkretkan ya? Ternyata ada, buktinya kita bangga. Oke. Kalau masakan kita dimakan oleh misalkan Trump suatu Iya. saat makan karedok. Bakso Obama. Oh, misalnya. kita bangga. Loh, justru Obama yang harus bangga. Iya, gue udah nyobain itu karedok gitu kan. Heeh. Lu bagus banget dalam hidup, nggak semua orang dong. Iya. Tapi kan kita yang bangga. Iya. Obama makan nasi goreng. Loh, gimana dong? Itu minder kita. Loh, Obama yang harus bangga. Tahun 70-an tuh ada lagu judulnya Nasi Goreng. Bikinan orang-orang Belanda. Beda nasi goreng. Orang nggak gini loh. Dibikin mindset bahwa kita ini besar. Walaupun kita ini nggak besar, sehingga kalau orang menggunakan makanan kita, pakaian kita, bukan kita yang bangga. Ngupload di Facebook, wah ternyata orang-orang Jerman juga nyanyi lagu Batak, gitu loh. Loh. Jadi putar-putar ya mas ya? Mestinya, wah gila orang Batak itu berbahagialah. Kau bisa nyanyi lagu Batak. Iya. Bukan orang Batak yang seneng. Iya. Orang Jerman harus bahagia karena lagu Batak bagus-bagus gitu. Iya. Udah, sik sepatu manikam tuh. Jangan kebalik. Iya. Itu perang. Jangan justru malah kita yang bangga seperti tadi gitu mas ya? Itu namanya kita minder sebetulnya. Iya. Nah terus gini mas, tadi kan sisi keabstrakan itu kan yang tadi jadi gini guys, jadi kalau gue diskusi dengan Mas Jiwo Tejo ini, kita harus punya nalar yang tinggi nih. Ini kalian harus pahami apa kata-kata yang terucap dari mulut beliau ini, nggak secara harfiah ditelan mentah-mentah gitu ya mas ya maksudnya. Nah kalau Mas Jiwo memandang kondisi negara kita saat ini, bangsa kita saat ini mas, apa sih sebenarnya yang terjadi di saat adanya perpecahan kan mas? Perpecahan ini kan sangat kental. Kepercayaan. Saya sekarang cuma bisa ngomong walaupun kalau saya sendiri yang jadi presiden, saya belum tentu bisa melakukan. Sekarang bagaimana orang percaya pada Pak Jokowi ketika ngomong jangan nepotisme? Kalau mantunya maju. Iya. Siapa di Medan. Terus Bobby. Anaknya maju juga Gibran di di Solo. Terus kabarnya ada besannya juga di Sumatera dan Utara. satu juga di Wonogiri. Ipar walaupun katanya mundur atau apa, tapi oke lah. Maksudku gini, Politik dinasti? bukan gitu. Ada namanya bener dan ada namanya pener. Bener itu pakai B, pener itu pakai P. Bener belum tentu pener. Mereka punya hak politik dan untuk mencalonkan. Iya. Iya dong, Iya. sebagai warga negara. Iya. Tapi maksudku tunggu dulu setelah Babe selesai jadi presiden, gitu loh maksudku. Mungkin kayak SBY kemarin Agus nyalonin jadi DKI. Sama, semuanya sama. Dan mungkin kalau aku jadi presiden, aku juga seperti Pak Jokowi sekarang. Oke, anak dimajuin juga. Karena aku harus aman kan. Iya. Setelah aku lengser terus gimana kalau Iya. nggak ada dinasti? Iya. Gitu loh. Sementara hidup demikian kejam. Iya. Tapi maksudku ada kerugiannya. Jadi Orang Mas yang Jiwo akan seperti itu- melakukan hal yang dilakukan oleh Jokowi, misalnya Mas Jiwo jadi Mungkin. presiden. Dan aku punya kerugian, aku sudah nggak bisa neken kepala desa, neken petinggi, neken lurah, neken gubernur, neken menteri agar tidak nepotisme. Apa ditekan itu? Misalkan nyuruh, dia jangan bilang- neken. Dia bilang Gini enggak, loh nggak usah maksudku. neken-neken. Aku nggak bisa lagi menghimbau mereka untuk Oke. tidak melakukan karena aku sendiri melakukan. Iya. Iya kan? Iya. Maka jangan heran kalau di suatu daerah ada istri keduanya jadi ini, istri pertamanya jadi ini, ada jadi
Padahal yang kita perlukan sekarang di dalam persatuan tadi itu, selain simpul yang diikat di belakang persamaan nasib sudah nggak ada, disikat di depan persamaan tujuan. Yang aku usulkan tujuannya adalah memerangi rasa minder, gitu. Tadi, ya. Itu nggak akan ada bisa kalau nggak ada pemimpin yang dipercaya. Oke, iya. Ketika Jepang menutup diri zaman restorasi Meiji, kenapa kok mereka nggak mau mengimpor, mereka nggak mau ini, mereka menutup diri dari awal karena dia percaya pada kaisar. Iya. Begitu juga Cina pada zamannya Deng Xiaoping, setelah revolusi kebudayaannya Mao. Tahun 70-an Cina menutup diri. Iya. Ya kan? Iya. Sebelum menutup diri, kenapa semua melakukan itu? Karena percaya pada Deng. Oke deh, gua puasa dulu deh. Aku percaya. Kalau begini agak susah. Sorry Pak Jokowi, gitu loh. Agak susah. Misalkan Pak Jokowi bilang, yuk sekarang stop dulu impor. Sekarang warga agak susah percaya gitu loh. Karena toh garam masih impor, garam gitu loh. Iya. Semua yang ada di sini aja kita impor gitu maksudnya. Maksudku gitu. Jadi kalau rakyat percaya Pak Jokowi ngomong apapun, kita akan nurut. Kalau ada misalkan, jadi tidak ada kepercayaan kepada pemerintah. Saya takutnya begitu. Walaupun sekali lagi saya pagari, kalau saya jadi Pak Jokowi, mungkin saya juga akan melakukan hal serupa. Karena politik di Indonesia sadis banget. Kalau aku udah nggak pejabat, sementara aku nggak punya saudara-saudara yang jadi pejabat. Siapa yang mengamankan aku gitu. Iya. Oke ya. Siap. Dah. Mas Jiwo. Ya. Satu dikit Mas. Apa? Kalau memang harus dikritisi, yang paling penting dikritisi dari seorang Jokowi apa? Seorang Presiden Republik Indonesia ini. Jangan terlalu takut sama partai. Karena rakyat asal Pak Jokowi jujur, termasuk saya, pasti akan ada di belakang Pak Jokowi. Termasuk dalam ngangkat menteri, termasuk kalau ada menteri yang berbuat begini-begini, jangan takut nyopot karena takut sama partainya. Karena rakyat, termasuk saya, mungkin akan ada di belakang Pak Jokowi. Oke, luar biasa. Jangan takut sama partai Pak Jokowi. Jadi rakyat akan di belakangmu, seandainya Anda nggak takut sama partai. Oke guys, kira-kira gitu aja. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di channel Macan Rilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.